37 anaknya 7. Iya. Ada rencana nambah lagi yang ke-6? Oh, jangan, udah cukup. Ini lumayan juga nih Pak lelenya ya Pak. Ayo, cita-citanya mau jadi apa? Ayo. Jadi dokter. Jadi dokter. Perjalanan Indonesiaku kali ini sampai di sebuah pulau paling barat Nusantara. Jaraknya 150 km dari daratan Sumatera, Pulau Simelu. Sinabang adalah ibu kota Kabupaten Simelu. Untuk mencapai Sinabang, hanya ada dua alternatif transportasi, akses darat dan laut. Jika melalui jalur laut, harus menyeberang dari pelabuhan Kabupaten Singkil dan Labuan Haji, Aceh Selatan. Sementara jika melalui jalur udara, dapat ditempuh dengan menggunakan pesawat kecil jenis Grand Caravan. Pesawat kecil berkapasitas 12 penumpang yang terbang dari Deli Serdang, Sumatera Utara. Pesawat mulai meninggalkan landasan Bandara Kuala Namu menuju arah barat daya. Tak lama kemudian, nampak jajaran pegunungan Leuser bagian selatan yang menghampar hijau layaknya permadani. Pemandangan hijau kini berubah menjadi biru laut, artinya separuh perjalanan telah terlewati. Gugusan pulau kecil Kepulauan Simelu sudah mulai tampak di depan mata. 1,5 jam sudah perjalanan. Pesawat pun siap untuk mendarat. Akhirnya kami menjejakkan kaki di Bandara Lasikin, Sinabang. Ini kota yang menjadi pusat perekonomian warga Simelu. Namun, Sinabang bukanlah tujuan akhir saya. Kami masih harus melanjutkan perjalanan menuju Simelu Barat. Mobil bergardan ganda yang saya tumpangi mulai melaju ke arah utara Sinabang. Tujuan kami adalah Dusun Laut Tawar. Selepas Sibigo, ibu kota kecamatan Simelu Barat, akses jalan mulai berubah dari jalan aspal mulus menjadi jalan berbatu dan berlubang. Rintik-rintik hujan juga membuat lubang jalan menjadi tergenang air. Di beberapa meter jalan yang kami lewati, terlihat sudah ada upaya memperbaiki lubang-lubang jalan. Baru sekedar penimbunan dengan batu kapur yang jauh dari kata mulus. Setahun yang lalu jalan ini lebih parah. Rusaknya jalan ini bahkan pernah membuat warga terisolir. Mimpi buruk itu selalu membayangi warga. Sementara infrastruktur lain seperti jembatan masih dalam tahap pembangunan. Di musim hujan, debit aliran sungai meningkat. Alhasil, membuat perjalanan warga terhambat. Kami pun harus melewati bekas longsoran tanah yang menutup setengah ruas jalan. Jalur ini sebenarnya bukan jalur yang aman untuk dilalui. Tanah longsor mengincar mereka yang lewat di bawahnya. Bagi pengemudi mobil, waspada adalah kata kunci. Akhirnya kami sampai di Dusun Laut Tawar. Dusun Laut Tawar adalah bagian dari desa Amabaan, dusun terpencil di Pulau Simelu. Saya disambut oleh Jamlus, ayah Ikram dan Dedek. Rumahnya sederhana, luasnya hanya 40 meter persegi. Susah untuk membayangkan rumah kecil ini dihuni oleh Jamlus, Siti istrinya, dan 8 orang anak mereka. Ruang tengah ini adalah ruangan terbesar di rumah Jamlus, tempat seisi keluarganya berkumpul. Bapak, di sini Bapak punya anak berapa? 9. Ada 9? Ya, ya tapi meninggal 1, yang itu 8. 8 itu 4 perempuan, 4 laki-laki. 4 laki-laki. Ya. Yang ada di sini berarti kalau 6. Didi ini kelas berapa? Kelas berapa? Yang keberapa? Dia ini berarti keempat. Yang keempat. Kalau ini namanya siapa? Ini si Ida. Yang keberapa, Pak? Ini berarti dia keempat tadi ini, kelima ini. Jadi keram. Ini 4 tadi. 6. Ya 6 ya, betul 6. Yang ke-6. Kalau Ikram? Dia anak kelima. Kelima. Di bawahnya ada ini?
di Mayori. Nih. Mayori, Yori. Sibuk makan roti. Oh, sibuk makan roti ya, Yori ya. Enak rotinya. Yori ini umur berapa, Pak? Dia 3 tahun. Kurang lebih 3 tahun. 3 tahun. Nah, yang paling kecil yang dipegang sama ibu ya? Ini baru 10 bulan. 10 bulan. Oh, gitu. Banyak ya, Pak ya, anaknya ya, Pak ya? Ya. Memang udah direncanakan dari awal tuh pengen punya anak banyak apa gimana sih, Pak? Ya, memang itu sebetulnya bukan itu, cuma karena memang itulah ketentuan dari Yang Maha Kuasa istilahnya kan, sehingga kita pun tidak bisa menolak, istilahnya memang itu kompleks. Memiliki banyak anak adalah hal yang lumrah di Dusun Laut Tawar. Padahal program keluarga berencana atau KB telah masuk desa ini. Ibu Siti anaknya ada berapa? 7. Ada 7 anaknya? Ya, ada 7. Kalau ibu sekarang umur berapa? Umurnya berapa? Nikah. Umur sekarang umur berapa? Sekarang udah 37. 37, anaknya 7? Iya. Menikah umur berapa? Menikah 1999. 99 itu berarti sekitar 14 tahun yang lalu. Anaknya 7. Gimana rasanya, Bu, melahirkan 7 kali? Biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Memiliki banyak anak mungkin tak lagi dianggap masalah bagi setiap keluarga di Dusun Laut Tawar. Rentang jarak usia anak yang satu dengan yang lain umumnya sangat berdekatan. Kebanyakan dari mereka yang tinggal adalah anak usia sekolah dan balita. Sementara remajanya pergi keluar desa untuk bekerja. Ibu anaknya berapa? 5 orang. 2 orang perempuan, 3 orang cewek. Laki-laki. 3 orang perempuan. 2 orang perempuan, 3 cewek ini. 3 cowok cewek. terakhir ini. Ini yang terakhir. Iya. Ibu umurnya berapa sekarang? 35. 35, anaknya 5. Nikah umur berapa? Umur 19. 19 tahun. Lulus SMA. Lulus SMA langsung nikah. Oh gitu. Bu, kalau di sini warga sini ada nggak yang anaknya banyak? Ada berapa? Ada 15 tapi udah ada yang meninggal. Ada yang banyak? Iya. Banyak ya Bu di sini. Iya, insya Allah karena mau desa harus banyak ya. Gitu. Ya ampun, anaknya 15. Kalau ibu anaknya 5 nih gimana ngurusnya nih, Bu? Biasa, 2 tahun. Udah sekolah umur 5 tahun dimasukkan TK. Ada yang tinggal sama nenek di sana di Mabaan. Repot nggak, Bu? Hah? Biasa. Biasa karena udah biasa ngurusnya. Ada rencana nambah lagi yang ke-6? Oh, jangan, udah cukup. Kenapa, Bu? Nggak bisa lagi. Kenapa emang? Udah pasang KB atau gimana? Belum. Kenapa? Kenapa? Nggak pasang KB atau gimana, Bu? Ada pasang tapi. Enggak ini. Nggak bisa nanti kasih sekolah anak-anak nanti kalau udah lewat dari 5 kan. Keinginan warga agar dusun mereka berkembang menjadi sebuah desa ternyata berpengaruh terhadap program keluarga berencana. Surat keterangan Menteri Dalam Negeri nomor 28 tahun 2006 menyebutkan suatu dusun bisa mekar menjadi desa di wilayah Sumatera Utara harus berpenduduk paling sedikit 1.000 jiwa atau 200 kepala keluarga. Hingga saat ini jumlah kakak di Laut Tawar masih berjumlah 67 kakak dengan jumlah 382 jiwa. Tentunya belum memenuhi syarat terbentuknya desa mandiri. Namun mereka lupa bahwa bertambahnya jumlah kelahiran anak di setiap keluarga juga berpengaruh pada beban ekonomi dan kebutuhan hidup mereka. Kalau KB sini udah masuk, Pak? Apanya? KB. KB-nya ada juga sebagian, tapi sebagian kecil kan. Tapi kebanyakan agak kurang. Kenapa, Pak? Kurangnya gini, karena ini harus ini kita perbanyak gitu. Karena sesuai dengan daerah kita ini daerah terisolir ataupun daerah terpencil, yang sesungguhnya kan targetnya nanti masyarakat kan melebihi daripada itu yang kita harapkan. Lebih artinya maksud saya melebihi daripada yang 382 sekian maksud saya kan. Tapi apabila dia KB, otomatis nanti kadang-kadang 4 tahun, 2 tahun, kadang-kadang baru ada 1 anaknya maksud saya.
Ya. Tapi kalau tidak melalui KB ini, mungkin barangkali terus-terusan aja kan? Meski terpencil, warga tak pernah mau meninggalkan dusun mereka ini. Tanah yang subur dan danau dengan isinya yang melimpah menjadi magnet yang mengikat mereka. Kali ini saya bersama Jamlus dan dua anaknya, Dedek dan Ikrom, akan mencari ikan di Danau Laut Tawar. Lokasinya tidak jauh, hanya 200 meter dari rumah mereka. Inilah Danau Laut Tawar. Untuk menuju tepi danau, kami harus melewati jalan berlumpur. Dahulu pernah ada jembatan swadaya warga, namun kini yang tampak hanya sisa tiang pancangnya saja. Untuk mencari ikan, warga di sini biasanya hanya menggunakan sampan. Begitu juga bagi Jamlus. Sampan kecil dengan kayu ini adalah andalan Jamlus untuk mencari ikan. Jamlus terbiasa mengajak Ikrom dan Dedek ke danau. Keduanya bahkan sudah tidak lagi panik saat perahu tanpa disengaja bergerak tidak beraturan. Danaunya keren. Walaupun memang danau tidak seluas danau-danau yang ada di Sumatera lainnya, tapi cukup keren banget dan bisa dijadikan sebuah potensi objek wisata sebenarnya. Tapi sayangnya sampai saat ini masih dikelola sama masyarakat, masih dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sumber penghidupan. Salah satunya dengan mencari lele. Lele inilah yang biasa dijual setiap hari oleh masyarakat keluar dusun. Inilah alat yang akan kami gunakan menangkap ikan. Sederhana, hanya sebuah perangkap ikan yang terbuat dari bambu. Jamlus tahu betul tempat-tempat yang banyak terdapat ikan. Tiba di lokasi, perangkap mulai diletakkan satu persatu. Selesai memasang perangkap, kini saatnya memeriksa perangkap yang telah dipasang kemarin hari. Wih, ini lumayan juga nih Pak lelenya ya Pak. Ini sekali ambil memang segini. Itu biasanya itu kadang-kadang tuh ada yang lebih banyak dari situ kan. Cuma kadang-kadang ada juga segitu kan. Untuk lihat keadaan cuacanya. Kalau cuaca hujan itu malah terpenuh dia kadang-kadang. Tapi sebaliknya kalau musim kemarau kayak gini lah. Oh gitu, kalau musim kemarau banyaknya segini, tapi ini udah lumayan ya Pak ya? Ya termasuk kalau sempat banyak bumbunya itu, misalnya yang perangkapnya itu sampai juga itu puluhan kilo lah. Wih. Sayang tangkapan hari ini tidak begitu bagus. Tidak semua perangkap Jamlus terisi ikan. Pulau Simelu memang belum sepopuler nama Bali. Namun pulau di paling barat Sumatera ini sebenarnya memiliki daya tarik pariwisata yang tidak dapat dipandang sebelah mata. Terlebih bagi para peselancar, Pulau Simelu adalah surga bagi mereka. Ombak dengan ketinggian hingga 5 meter ini menjadi magnet bagi wisatawan mancanegara dalam menyalurkan hobinya. Berbanding terbalik dengan Danau Laut Tawar. Danau seluas 170 hektar ini sebenarnya bisa dijadikan aset pariwisata potensial di Pulau Simelu. Namun sayang, pengelolaannya hingga kini belum maksimal. Selama ini Danau Laut Tawar hanya dimanfaatkan warga sebagai tempat mencari penghidupan. Beberapa tahun belakangan ini, ikan Danau Laut Tawar mulai dilirik pasar Sumatera. Jika sedang musim ikan melimpah, bertonton ikan dijual keluar desa. Selain wisata, Pulau Simelu juga memiliki potensi lain dari hasil alam, yaitu pisang abaka. Pisang ini tumbuh liar di hampir sepanjang daratan pulau. Sayangnya, hingga saat ini belum ada warga yang mengelolanya. Begitu pula dengan informasi kegunaan batang pisang yang belum sepenuhnya merata ke masyarakat. Padahal, serat dari batang tanaman jenis ini banyak dicari oleh produsen mata uang kertas dolar. Saat ini, kebutuhan serat abaka mencapai 600.000 ton per tahun. Jika bisa dipenuhi, maka akan menjadi komoditas andalan Indonesia, mengalahkan Filipina. Menjadi bahan baku kertas uang di samping juga mungkin permadani dan lain-lain. Di Simelu
ternyata itu tersedia dengan alami, tidak ditanam tapi hidup alami dia ketika sebuah lahan, sebuah lokasi dibersihkan, ditebang, apalagi kalau dibakar sedikit bekas-bekas pembersihan itu langsung tumbuh otomatis. Kalaupun sekarang secara tradisional warga memang belum ada sama sekali istilahnya seperti itu. Yang ada, tapi maksudnya ilmu untuk mengolah itu mereka belum memiliki. Itu yang pertama. Yang kedua kemudian karena kita sifatnya baru bisa baru bisa memfasilitasi mereka dalam jumlah yang banyak karena seperti pabrik besar di sana tidak mungkin mereka menerima sedikit-sedikit kecuali dalam bentuk besar. Saat memasuki desa, perhatian kami tertuju ke sebuah bangunan sekolah. Dari jauh terlihat bangunannya yang sederhana. Dinding kayu bercat kuning ini adalah kelas yang dipakai oleh seluruh murid di sini. Salah satu sisinya memang terlihat rapi dan bersih. Namun di bagian lain ada yang telah berlubang di sana-sini. Murid-murid ini tidak pernah mengeluh. Mungkin bukan kenyamanan hal utama bagi mereka. Asalkan bisa belajar, bagi mereka sudah lebih dari cukup. Adek, ini rambut kenapa basah-basah? Main bola. Sekarang kan jam 10, kok nggak belajar? Kok ada di luar kelas? Ada guru. Nggak ada gurunya. Dari jam berapa nggak ada guru? Dari jam Dari pagi tadi? Iya. Tadi masuk sekolah jam berapa? Jam 8. Guru ada tadi jam 8 atau memang sudah tidak ada dari jam 8? Nggak ada. Terus ngapain aja dong di kelas? Saat saya ingin melihat suasana kelas dengan sigap mereka langsung duduk di bangku masing-masing. Bangku dan meja yang seharusnya terisi pada jam ini. Ketidakhadiran guru membuat waktu belajar mereka terbuang sia-sia. Sambi kalau misalnya kayak gini, nggak ada guru, terus kegiatannya apa? Belajar nggak di kelas? Belajar sendiri nggak? Nggak belajar, terus ngapain aja? Main apa? Main raket, main bola juga? Main bola juga. Kalau misalnya nggak ada guru nih, sudah sering atau jarang-jarang? Sudah sering. Kalau misalnya kemarin ada guru? Hari Senin ada guru? Kalau besok sudah tahu ada guru atau belum? Belum. Entah sudah berapa kali kegiatan belajar mengajar di sini tergantikan dengan bermain di luar kelas. Ada atau tidaknya guru esok hari pun tak pernah bisa mereka prediksi. Nah pemirsa, ini bukan lagi jam istirahat, tapi murid-murid ini harusnya jam 10:30. Seperti sekarang ini harusnya mereka sedang belajar di kelas. Tapi karena guru-gurunya nggak ada, jadi dari pagi tadi sekitar jam 8 mulai sekolah sampai nanti sekitar jam 12 mereka hanya bisa main-main saja. Gak ada guru sama sekali. Ketidakadaan guru tak hanya dialami murid-murid SD. Setali 3 uang, demikian pun nasib murid-murid SMP. Ini kan anak SMP kok bisa ada di tempatnya SD? Emang kalian nggak sekolah, Pak? Nggak ada guru? Oh, emang gedungnya sebelah mana SMP? Oh, beda gedung ya sama SD ya? Ini emang kalau guru-guru yang ada di SD, di SMP gitu, itu dari sini juga, dari Laut Tawar juga? Bukan, kalau guru SMP dari Yaman. Dari Yaman. SMP? Iya. Kalau SD? Ada Tahu? juga dari Nuruan, ada juga dari Dokter. Oh, dari Laut Tawar ada ya? Kalian tahu nggak sekarang guru-gurunya kalau lagi pada nggak ada di sekolah, lagi ngajar, pada kemana, tahu nggak guru-gurunya? Lagi di mana? Tidak tahu. Tidak tahu? Ayo, cita-citanya mau jadi apa? Ayo. Jadi dokter. Jadi dokter.